Selamat malam Bapak. Malam. Agak ini agak serak. Sakit tenggorokan apa? Sangat. Sangat. Apa sih cek. Jadi Pak Beni ini adalah Manusia. Iya manusia tahu Pak. Maksudnya reviewer. Kalau kalian tahu tukang ngetes power supply sampai rusak, ini orangnya. Situ. Iya kan? Tapi gak secanggih Ko Indra lah. Kalau Ko Indra lebih detail. Kalau saya cuma sekedar pengen nunjukin itu meledak atau enggak. pengen itu Karena aja kalian minta kan. hasrat ingin membunuh aja ya. Iya, ingin membunuh. Jadi psikopat yang suka melihat kembang api itu tersalurkan. Aduh. Sungguh mengerikan. Silakan duduk Pak. Baik, silakan duduk Pak Beni. Selanjutnya, Di sini aja ya. Bebas. monggo bebas. Paling muda kan sebelah sini kan paling muda. Paling mudah. Siap. Lalu berikutnya aku ada dua nama di sini, mirip. Sopo? Ivan Kuadrat berarti. Iya, Ivan Kuadrat. Tapi ini nampaknya sedang repot ini. Ivannya. Ivan yang tidak repot dulu aja. Ivan yang tidak repot aja dulu. Ivan Dwi Laksono mana? Ivan Dwi Laksono. Wah. Nah, itu Kalau kalian bingung dia siapa? Dia top 3 overclocker Indonesia. top 3. Nah, Bener ya top 3 ya Mas ya? top 3. Masih ya? Masih top 3. Masih kan? Selisih berapa poin? Silakan. Top 3 selamat malam. overclocker profesional. Profesional apa Rai? Istilahnya. Ngobrol dulu. Kompetitif overclocker di Indonesia. Jadi beliau domisili mana Mas? Saya domisili di Bekasi sekarang. Bekasi, tapi asli Aslinya Cilacap. Cilacap. Oh, asli Cilacap. Ngapa ya udah nanti? Benar, Pak. Bener, ngapa coy? Iya Pak? Cilacap? Cilacap. 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 Dari kecil sampai SMA. Oh. Iya, baru tahu. Tak kira Makanya. Bandung aja. Di BBA. Ya udah silahkan duduk. Makasih Mas Ivan. Oke, Sebelahan selanjutnya. ini sih biar kelihatan muda katanya. Yang paling muda katanya di situ katanya. MU mau. Oh MU lah. Oh, MU. Woi Pak Beni MU dong. Wow. Lalu, ini dari Jawara Media. Pak Andi. Pak Andi Rianto. Bapak Andi, iya. Halo. Musiknya digawe sing luwih gegap gempita iso ora? Golekno gamelan Jawa ngono lho. Ndang. Halo Pak Andi. Pak Andi. Cek. Sini Pak Andi. Lewat sini aja, Pak. Sini aja Pak Andi. Nanti dengkulnya Nanti keseleo. Enggak maksudnya. Nah, Wah, aku udah ngajar di style kayak tenan nih. Halo semua, Alex Next Festival 2026, seru banget ya. Seru banget Pak. Wah, Tahu kan Jogja ada kayak gini ya. iya, harusnya sering-sering tapi ya gitu. Kenapa momennya kurang pas sekali ya? Kenapa? Momennya kurang pas. Kenapa kurang pas? Kurang pas karena apa? Pada bingung mau beli PC yang mana gitu. Oh gitu. Gitu. Industri ekonomi malah Industri pada ekonomi, bingung. iya. Sebenarnya mereka mau spend lebih, tapi bingung. Nanti tahu-tahu turun. Padahal nggak mungkin ya. Katanya yang sumber kita yang terpercaya tadi, Mas Indra Prabowo kayaknya 2028. Tuh 2028 antara naik lagi atau barangnya hilang katanya gitu kan. Iya. Nah, naik iya. lagi itu maksudnya terpilih lagi. Bukan. Bukan ya? Iya. Sudah makan, Pak? Oh sudah. Sudah. Enak tadi makannya. Monggo, silakan duduk. Silakan monggo pinara. Makasih. Nggih. Lalu berikutnya, tadi udah ngomong sih tadi di depan ngobrol ya. Iya. Iya. Kebetulan juga beliau dulu overclocker juga. Overclocker juga. Iya, overclocker juga. Itu dari Bapak Indra Prabowo. Selamat, mana tadi mic-nya? Sing hidup mana ya? Ah, ini hidup. I'm back. Ya, I'm back. Jadi Pak Indra ini dulu overclocker ya Pak ya? Dulu. Sekarang sales Sekarang sales. Sales clocker. sama atlet biliar profesional sekarang. Pria profesional. Nah ini dari tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumahnya itu ada Om Hani Kristiono. Mana. Hani, Om Hani. Oh, dari itu loh. Lah ini. Nah. Oleh-olehnya banyak loh. Oleh-oleh apa? Lumpia Pak. Olive fried chicken. Khas Jogja sekali. Memang ya. Apa itu gudeg? Iya, apa itu? Aku jaga-jaga. Oleh-oleh khas Jogja itu. Berhubung ini Alfa, Jonathan dan adminnya sedang sibuk, nanti nyusul. Berarti ini kita buka dulu. Ya,
Ya. Buka dulu sessionnya. Kamu duduk dulu nggak apa-apa lah, takut tak ke Kamu Aku malu tuh, iki mereka master kok. nih Mac. Ya wis, ra apa wis. ini macam master. Thank you. Jadi kita hari ini tuh punya masalah, yaitu adalah PC sekarang jadi lebih mahal daripada tahun lalu. Itu ya kurang lebih benar ya. Nah, sesuai dengan judul kita, Love Your PC in this Economy, menurut bapak-bapak di sini, solusi yang paling dekat dengan tema ini itu apa? Mungkin dari, aku malah penasaran dari Mas Ivan dulu. Ya, monggo Mas. Menimbang kondisi dan situasi yang terjadi sekarang ya, Mas Latansa. Menurut saya sih kalau memang sudah punya perangkat PC, itu alangkah lebih baiknya untuk menyikapi hal yang terjadi sekarang ini adalah menurunkan ekspektasi ketika misalnya bermain game. Jadi misalnya yang tadinya metok kanan misalnya nih, besok ada upcoming game rilis yang butuh spek sekian, ya kita menyesuaikan lah. Jadi kita turunkan setting grafiknya mungkin agar bisa dapat berjalan di komputer milik teman-teman gitu. Tapi kalau misal ngomongin ini dari bapak-bapak dan simbah-simbah sekalian, Ngawur. itu Masih muda. Masih pada main game nggak? Kalau kan tadi menurut Mas Ivan kan game harus diturunkan ekspektasinya, mungkin dibikin lower quality, mungkin dibikin pakai upscaling. Nah sejujurnya kalau misal aku sendiri gaming pun juga jarang-jarang gitu loh. Nah mungkin kalau dari bapak-bapak di sini mungkin ada pengalaman terkait orang-orang tertentu, mungkin usernya sendiri. Wah ini gimana ya Pak solusinya gitu gimana? Ya, monggo Pak Andi, terutama yang bersinggungan dengan user. Ya mungkin secara umum sama ya. Kita harus realistis. Mau kita guling-guling, mau kita demo, mau kita buat petisi juga nggak akan ada artinya. Uang teman kita yang satu-satunya yang punya channel kecil SMT aja nggak bisa apa-apa nih. Andalan kita selama ini ternyata juga ompong nggak bisa apa-apa. Ya udah realistis aja toh. Toh yang naik kan cuma PC komponen bukan beras. Sadar diri. Sadar diri. Be smart. Jadi kalau saya pribadi punya konsep, apapun spek PC kalian, PC itu kan personal komputer, should be so personal ya. Yang tahu punya budget berapa itu kalian, yang tahu mau dipakai apa PC-nya juga kalian, yang tahu kira-kira kemampuan nabung kalian sebulan itu juga cuman kalian yang tahu gitu. Jadi dengan realitas seperti ini ya pilihan yang ada di market ya harus kalian optimalkan dengan kebutuhan kalian. Gak akan ada yang salah. Mau pakai PC baru, PC second, mau ODM, mau refurbish, sah-sah aja ketika kalian sudah tahu apa yang kalian beli dan tahu tentang konsekuensi pemilihan komponen yang kalian pilih. So, berdamailah dengan kenyataan karena kita juga tidak punya solusi apa-apa untuk ini. Level kita masih terlalu jauh dari yang bisa menentukan arah kebijakan. Ya realitas itu banyak macamnya dan kembali kepada kebutuhan dan kembali kepada ego kalian sendiri. Kira-kira gimana bisa menyikapi ini dengan kondisi saat ini? Tua banget sih jawabannya. Ya cukup jelas Pak. Kelihatan bijaknya kok Pak. Terlihat Bukan tuanya umurnya. sekali dengan jawabannya. Ya. Monggo silakan kalau misal mau langsung nyaut gak apa-apa loh Pak. Santai. Problemnya mungkin pengguna PC sekarang itu terlalu banyak melihat apa yang dipresentasikan orang lain dan ingin menjadi orang lain. Misalnya tadi kita ngomong game ya. Lah, yang nek VGA-ne iki mung GTX 1050 Ti ya wis toh. Mau diapain gitu loh. Kita malah kadang terjebak dengan sebagian besar review yang kita baca yang mengatakan misalnya udah VGA 8 GB misalnya end of story Obsolete. gitu. Padahal dia masih bisa dipakai. Ampas gitu maksudnya ampas. Iya. Jadi kadang-kadang bermain dengan seperti kata senior saya Pak Andi tadi. Kalau itu bermain dengan ego, ya sales-sales seperti Bapak yang botak di tengah itu ya itulah goalnya dia sebenarnya.
Ya nggak? Tapi di Itu- kondisi sekarang untuk komponen tertentu kita cukup sadar diri bahwa itu tidak akan bisa dikejar lagi. Ya. Tapi sebagai sales, memang mungkin teman-teman masih punya ego buat spending nih. Bentar lagi dapat duit THR, dapat angpau apapun itu namanya. Mungkin PC-nya bisa dilihat lagi. Ada beberapa part-part yang masih menarik buat di-upgrade. Ada CPU cooler, ada power supply, ada casing. Itu masih oke lah. Kalau dulu kayaknya mau spending buat CPU cooler, aduh kemahalan nih. Spending buat casing kemahalan. Sekarang lihat harga memori, ya ini jadi kelihatan agak murah sekarang. Masih bisa dikejar sebagai sales. Ngerti. Kalau bisa ganti thermal pasta sekali seminggu gitu ya. Dengan penggunaan yang cukup banyak gitu. Supaya ego untuk men-spend money itu terwujud gitu loh. Terjalankan gitu. Biar roda ekonomi tetap Ya, berputar. loh. klik BCA-nya tetap aktif gitu. Iya, Untuk kris gitu ya. Lat, Ya. ini kan dari nasional, Lat. Nah, aku mau bawa tamu import, Lat. Tamu impor. Iya, Lat, langsung dari pusat, Lat. Langsung. Iya, dari Taiwan. Oh, dari Taiwan? Iya, dari Taiwan. Dari Siapa, Taiwan. Kan siapa? kita punya teman dari Taiwan itu, Pak. Mana? Salah satu teman kita. Yuk, Mas. Bukan Mas nih kalau Taiwan, Ko Michael, silakan Ko Michael. Tepuk tangan Let's dua go. kontributor dari Taiwan kita. Come here. Ni hao. Niao. Itu pinjem mic. Silakan monggo. 你好，大家好，大家好，大家好，大家好，我叫 Michael 啦，啊， Pit. 大家好， Pit. 现在有没有 Saya Lunggu. Sekarang kan cancot. Lunggu. Sugeng Dalu, orang sepuh, bini sepuh, untuk Kang Rencang sedoyo. Mike balik no. Mike. Banyakan daging kayaknya gripit nih. Untuk Banyakan daging mengontrol. dari depan. yang lainnya mau berubah. Miki habis toh? Habis. Kita Nah, cari ini itu aja. sampai Nanti tuker-tukeran, nggak apa-apa. gitu ya. Ada. Seandainya Oh, iya. Oke, jadi kan ini kan tadi udah dari lokal-lokal atau belum ya? Nah itu dari Taiwan tuh. gitu ya. Dari Taiwan tuh mungkin mau ngasih respon atau gimana atas kondisi. Oh ya, makasih. Ini hidup. Oh hidup. Cek. Oh hidup. Ya, kalau misal kalian bingung ini siapa, perkenalkan ini salah satu kontributor LHPC dari Taiwan. Kalau misal ada liputan ke Komputex, beliau yang datang karena langsung Bentar. Kalau kamu lihat di LHPC Komputek Taipei itu ya, tiba-tiba di punya Nvidia ada stikernya LHPC, punya Edugil ada stikernya LHPC, ya ini pelakunya. Saya bukan pelaku vandalisme. Oh iya, maaf. Belum. Jadi tadi kan kita punya masalah bahwa ekonomi kita saat ini itu tidak layak dibandingkan tahun lalu untuk rakit PC. Nah, Betul. sebenarnya harga ini terjadi hanya di Indonesia atau di Taiwan juga, Pak Michael? Ko Michael. Kok? Ya meskipun saya Cina dan tidak punya toko ya kan. Tapi saya juga cukup tahu harga-harga toko-toko di sana. Dan kenaikan harga ini ya di sana juga ada sebenarnya, kenaikan harga itu kerasa sebenarnya. Sama ya, sama-sama naik. Sama, cuma UMR-nya beda jadi nggak kerasa. Padahal TSMC sebelahan ya. Oh iya dong. Nggak bisa langsung direct aja gitu dari TSMC gitu. Enggak, nanti kalau enggak dibantu Amerika. Oh iya. Nanti ada yang datang. Saya gitu tengahin karo Cino liyane wae. Cinomu terlalu barbar, Bro. Berarti harganya tetap naik, tapi di Taiwan bisa beli kan? Oh iya dong. Berarti yang salah ekonomi kita dong. Tidak peduli semahal apapun, yang penting bisa beli kan. Nah, iya, yang salah ekonomi kita maksudmu. Lah ini aku mau nyalain siapa loh? Kamu mau nyalain apa? Kamu mau nyalain siapa? Ini aku takut loh ini. Ada masalah lagi, aku tak medun banget ini. Tapi konon program-program kita itu untuk multiplier effect. Katanya UMR akan naik 25 juta. Apa ya? Oh, nggak tahu sih. Rupiah ini masih ngomongin rupiah bukan? Oke, kembali lagi ke masalah tadi terkait ekonomi ini kan kalau kita ngomongin ada yang ngomong, wah mending kita beli second aja. Biar rapi. Sorry. Nah, Kohani selaku distributor dan selaku reviewer juga, hal kayak gini itu wajar atau sebaiknya gimana? Ya kalau kamu pengen main game, Tunggu bentar ya. budgetnya terbatas, bisanya beli second, main game happy ya sudah toh. Nggak peduli ya? Mau gimana lagi? Ya terima yang pandum cuma kan harus apa Realistis ya? ya? Ya harus realistis dan harus Ya, ya. mikir dikit-dikit lah ya. Dan tahu resikonya.
Ya. Tergantung resikonya karena beli second kan ya ada beli second kan resikonya. garansi 3 hari personal. Atau kalau kamu pakai ya toko orange kan kamu bisa kembalikan. Atau kalau misal beli barang ngakunya segel ini tapi segelnya tipu-tipu. Nah, bahas lagi. Ini, Nyerempet. ini. Oke. Oh, kan memang ada Korbannya resikonya ada. gitu. Beli second memang ada resikonya. Ya, memang. Ya, maksudmu memori data kemarin. Wah, parah. Gak tahu ya apa ya yang mana. Aduh lupa. Sorry, tim. Tim ya. Tim, kok ada data, sorry Tim, ada tim. data. Kalau boleh menambahkan, beli PC itu satu tujuannya buat siapa? Buat pamer lah. Nggak gitu ya? Waduh, Mas, nggak semua orang punya VGA harga 100 juta, Nggak Mas. gitu, nggak gitu. Nggak semua orang. Nggak gitu. mati lagi. Nggak gitu. Dibahas loh, harus loh. Buat By the way, memuaskan egomu di Facebook. Kan pakai Itu akun satunya. jawabannya. Pakai akun satunya, Pak. Pakai akun satunya. Nah, enggak toh punya komputer canggih-canggih, buat apa? Foto-foto, main game, enggak. Portal berita yang menunjukkan chip pecah itu namanya semakin tenar, Pak. Nggak gitu. Kita, kita ngomong-ngomong- lebih baik memberikan panggung untuk IC pecah daripada memberikan panggung untuk Oh, yang Oh iya itu. iya iya. Oh iya. Bentar. Sorry. Ngomong-ngomong chip pecah, ini nanti apakah ada pemecahan rekor lagi dari para finalis overclocking ini nanti Sayangnya ya? ini benchmarknya bagus banget Mas Haji. Ya, By the way, gimana? mohon maaf motong sedikit ya rekan-rekan Monggo. sekalian. Ini kita ada hari ini masih ada final kompetisi overclocking diikuti dua rekan saya di sini yang sudah lolos. Tepuk tangan dulu buat dua overclocker ini. Saya berharap apapun yang terjadi malam ini tidak membuat mereka berdua bermusuhan karena perbedaan hadiah juara 1 sama juara 2-nya luar biasa mengerikan. Saya sudah berusaha, jadi ternyata panitianya ingin sekali bahwa juara 1-nya membawa pulang sebagian besar hadiah gitu kan. Jadi anyway, jadi kita akan pakai benchmark yang agak beda mungkin biar teman-teman bisa nonton juga. Bisa kita pakai benchmark yang mungkin agak-agak unik gitu kayak AIDA memory benchmark. Enggak, kita hari ini pakai benchmarknya game. Jadi mereka sesuai dengan tema Indies Economy, Yes. tadi tuh mereka pakai memorinya dual channel. Iya. Sekarang cuma bisa single. Nah, single channel bisa apa, Pak? Iya, ya itu harus di overclock. Overclock, oke. Dan istilahnya aku cukup yakin itu IGP-nya nggak akan punya performa tinggi kalau mereka nggak minimal jalan 9.000. APU-nya kali ya? Iya betul. APU-nya. Itu udah batas bawah banget 9.000. Jadi mini kalau mereka nggak jalan 9.000 nggak usah di-submit skor istilahnya kayak gitu. Oh, Kurang oke. lebih seperti demikian. Jadi base score di sini adalah sekitar 36. Aku mau asumsi harusnya aku bisa sekitar 60-an. Tapi anyway, begitu aja timer boleh dimulai. Terima kasih. 30 menit dari sekarang memperebutkan lebih dari berapa puluh juta lah itu harga memori. Tepuk tangan dulu buat kedua finalis. Selamat bertanding. Selamat bertanding. Silakan. Lanjut. Good luck, have fun. Beda berapa, Pak? Hadiahnya 1 sama 2? Saya agak sedikit serem buat bacainnya karena harga memorinya aja udah ya begitulah. tablet boleh. Ketimpangan sosial. Boleh, Pak. Boleh, Apa Pak. ya? Monggo, Pak, Iya. silakan. Jadi gini, kita ini kan dari Ars itu kan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian para subscriber berhala. Nggak apa-apa. Cuma gini, Nggak jadi apa-apa, gini, nggak apa. juara 1 aslinya kita pakai 2x16. Tapi sales favorit kita ini salah bawa. Iya. 2x24. Yang di bawah 2x24 pinter. Tepuk tangan dong. Oh, 2x24. Jadi kamu berdua yang di depan kalau kamu nggak juara 1. Menyesal kamu tahun ini udah. Yang mengerikan adalah hari ini mereka bisa kalah koma FPS. Karena koma dihitung. Jadi korelasinya lomba ini dengan tema kita apa, Pak? Oh, temanya adalah dengan menggunakan memori cuman single channel aja, kalau memorinya bisa di overclock, mereka bisa dapat gaming experience yang somewhat acceptable. Mungkin Pakai prosesor AMD. AMD yang 8600G. Pak Ridwan. Mana tuh? Mana Pak Pak Ridwan. Ridwan? Kalau 86G-nya Pak mini Ridwan. Pak Ridwan. di Pak Ridwan. KPI saya sudah ya. Oke sih. Ya, KPI kita udah aman. All good. X3 tadi udah 86G udah aman. All good. Pastiin aja 86G-nya nggak digoreng besok, dah itu doang. Mau tanya dong, gini ini kan temanya tadi love your PC in this economy gitu ya. Apakah dengan cara overclocking itu bisa meningkatkan FPS secara gratis? Siapa yang mau jawab ya nggak apa-apa. Tergantung sistemnya. Oh tergantung sistem. Gimana maksudnya tergantung sistemnya? Ya, Apakah ini- sistemnya masih pakai FX gitu? Kalau yang dipakai sama kontestan finalis overclocker ini kan iGPU, ya jelas itu akan sangat berpengaruh sama speed RAM ya. Performance grafiknya akan sangat berpengaruh dari speed dan timing RAM.
Jadi mau nggak mau ketika kita bisa tweaking memori dengan taraf yang bisa kita pakai untuk harian ya kita akan mendapatkan performa gain yang luar biasa tinggi di atas 50% harus. Berarti depend dari platformnya. Iya, tapi kalau kita misalkan sudah pakai S3D yang tadi dijelaskan Mas Ridwan, ketika cache memorinya gede banget, mau pakai speed kenceng RAM juga itu nggak akan berpengaruh banyak karena sudah ke buffer ke di electric cache-nya yang besar banget. Gitu. Oke. Mungkin Mas Ivan ada yang nambahin? Menambahkan dari Pak Andi Mas Haji. Ya. Jadi kan sistem yang di depan teman-teman ini adalah sistem AMD 8000 series ya. Yes. Motherboardnya juga B650 series. Memori kebetulan jalannya single channel skenario-nya. Jadi ini kayaknya menggambarkan sekali gitu ketika kita punya sistem yang bisa dibilang bukan sistem high end. Yes. Tapi kita berusaha untuk bagaimana caranya mencoba untuk sistem ini supaya bisa menjalankan game favorit kita dengan cukup nyaman gitu seperti. Oh gitu. Ya. Ibarat kalau temen-temennya pada pakai CBR 250 kita punyanya iRock gitu ya. Gimana Betul. biar San Mori gak ketinggalan. Betul. Caranya ganti BPKB. Oh enggak? Oh gitu, oke. Tatansa mau nambahin? Saya rasa ini apa ya? Aku tuh dulu pernah ngalamin pakai APU. Ya, seri apa? Kabibi? Sombong. Masih Sombong. FM2. FM2. FM1. Wih, mbok utak-utak sama yang cepat. Kabibi katanya. Kabibi, FM1 Willy. lah. Itu justru karena saya kurang untuk membeli yang lebih bagus. Oh, tapi naik kan tetap. Performanya naik. Iya, in general memang kalau misal nggak bisa beli minimal bisa ngotai. Setuju. Setuju, bener. Kalau nggak bisa beli, minimal bisa otak-atik kan. Iya. Karena tadi pertanyaannya kan apa? Overclock, penambahan FPS gratis dan lain-lain kan. Yes. Ya balik lagi, punya sistem seperti apapun semua bisa dioptimalin. Tergantung parameternya siapa, lihat benchmarknya siapa. Kalau yang dilihatnya Alpha Jonathan, ya udah pasti harganya nggak kira-kira kan. Pakai sistem gimana? yang ada dioptimalin udah oke kok sebetulnya. Alpha nggak overclock sekarang. Oh enggak. Undervolt sekarang. Sekarang apa? Mungkin dari audiens kali ada yang mau bertanya kali ya. Siapa yang mau bertanya? Iya bagus kalau ada yang Oke, mau tanya boleh, siapa? boleh banget. Nama Mas dari mana? Perkenalkan nama saya Dika dari Wonogiri. Untuk pertanyaannya saya pengen bertanya tentang untuk sekarang ini memang banyak PSU yang punya fitur cut off otomatis kalau kabelnya overload. Nah, pertanyaannya, misal kita di tengah-tengah main game ataupun render, itu kalau PSU-nya overload dan cut off, itu bisa membahayakan GPU kita sendiri atau enggak? Mungkin kalau MSI tadi udah mempresentasikan kalau GPU-nya udah ada fitur anomali yang cut off. Kalau GPU lain seperti yang kelas bawah atau entry level, apakah ada dampak yang berbahaya karena cut off dari PSU ini? Terima kasih. Saya pernah mengalami yang namanya cut off dan dalam testing selalu saya tunjukkan cut off itu pasti terjadi. Tapi di PC modern sekarang, baik di prosesor ataupun di GPU ada yang disebut dengan power excursion. Power excursion itu bisa mencapai 200% dari daya yang seharusnya. Makanya ada standarisasi ATX 3.xx kan, baik itu 3.0 dan 3.1. Tapi bagi sebagian besar user, bahkan ya para penjual komputer itu nganggap remeh standar ini sebenarnya. Justru inilah yang menyelamatkan dari cut off yang terjadi tadi. Dan lagi-lagi di Indonesia ini selalu, ini tipikal Indonesia ya. Kalau beli power supply itu mepet-mepet gitu. Dengan requirement yang dibutuhkan oleh GPU-nya. Dan yang terjadi ketika power excursion itu dilewat oleh si PSU yang belum memiliki sertifikasi ATX 3.xx, itu dianggap over current protection atau over power protection dan itu trigger. Secara teoritis itu tidak akan merusak. Karena itu adalah bagian dari proteksi yang diberikan. Dengan catatan nih ya, itu benar-benar ada. Karena tidak sedikit power supply yang mengklaim dia punya OPP, punya OCP, tapi ternyata tidak punya.
Ketika dites dia nggak mau cut off. Bisa terus saja terus. Ya. So, secara edukasi, kalau tadi poinnya itu apakah bisa merusak GPU atau tidak, harusnya tidak. Kecuali penyebabnya bukan cut off dari proteksi. Kalau cut off dari proteksi itu gampang membuktikannya. Dia akan mati shutdown, kita on lagi dia nggak mau. Jadi kita harus matikan saklar di belakang power supply, menunggu sekitar 5-10 detik, baru on lagi dia baru jalan. Tapi kalau dia bisa di reset atau di power lagi on, berarti itu bukan fitur proteksi OCP atau OPP. Ya, itu Mas. Ko Hani mau nambahin? Ko Indra yang ngerti. Ko Indra, oke. Jadi saya sedikit nambahin ya. Kalau memang pada skenario tersebut pernah ter-cut off, pernah pada skenario tertentu PC kalian ketika kerja berat GPU-nya tiba-tiba mati power supply-nya, itu kan berarti memang sudah ada pertanda alam bahwa power supply kamu itu tidak kuat untuk sistem kalian. Ya tetap harus diganti. Walaupun secara teori itu tidak merusak, tapi kalau itu terjadi setiap hari berkali-kali ya who knows. Jadi itu tandanya memang power supply kamu sudah tidak cukup untuk sistem yang kamu pakai sekarang ketika ada gejala-gejala seperti itu. Mungkin dulu zamannya mining tuh sering sekali dipaksain 5 GPU, 6 GPU ceklek mati. Oh kok murid meneh kok. Itu dipaksa terus ya, akhirnya begitu. Beberapa GPU ya meninggal dunia sebelum waktunya. Jadi ketika sudah ada gejala-gejala seperti itu, pernah cut off, pernah tiba-tiba shutdown sendiri ketika load berat, berarti emang power supply sudah tidak mampu ya, tetap harus diganti. Secara teori tidak membahayakan, cuman kalau sehari bisa 7 kali ya, siapa yang bisa menjamin seperti itu? Nah, tapi emang kayaknya di Indonesia ini ya paling sayang buat spending di power supply. Beberapa sering sekali nemu kejadian kayak power supply kayak tadi Pak Beni bilang wattnya mepet. Atau enggak ngambil yang ya udahlah cukup lah gitu. Ditawarin yang lebih kayaknya enggak lah mending budgetnya dipakai buat VGA, buat prosesor gitu. Itu yang makanya tadi saya bilang kalau sekarang ini pengen banget belanja ya mungkin bisa dibagusin buat barang-barang yang lainnya lah. Ya untuk koridor industri ekonomi ya power supply melindungi investasimu. Betul ya? Betul. Kita semua setuju akan hal itu ya. Betul Pak Ben ya? Pan? Pak Andi? Pak Indra? Ya setuju. Oke, nanti kalau kalian beli power supply ternyata tembledos, ya 1, 2, 3, 4 ini yang ngomong. Tapi menarik ini tadi kan. Salahkan PLN Pak. Iya, Saya salahkan PLN. Ini pembahasan menarik soal power supply karena kan mungkin yang datang ke sini ini kan rata-rata udah punya komputer. Punya PC ya? Hah? Udah pada bawa PC sendiri-sendiri? Enggak. Punya komputer di rumah masing-masing ya. Enggak tahu atau tipe merek bebas ya. Nah, seberapa krusial untuk upgrade power supply mereka? In this case, tadi dari beberapa bapak-bapak tadi bilang power supply-nya itu kadang-kadang mepet-mepet. Mungkin kalau ada Active Plus-nya itu masih alhamdulillah mungkin ya, kadang enggak gitu. Lah seberapa urgensinya untuk upgrade power supply itu? Aku tahu sih. Jadi gini aja. Aku kan kadang baca itu ya, sheet-nya power supply ya. Yang biasanya itu kalau sekitar 50%, 70% load dia di efisiensi tertingginya. Bener ya Pak Ben ya? Apakah idealnya kita beli power supply-nya itu mengacu pada hal tersebut? Misal katakanlah kita kira-kira nih PC-nya load-nya bakal 300 watt, 400 watt. Ya udah kita beli sekitar 750 sampai 850 watt. Apakah benar seperti itu Pak Ben? Kalau menurut saya itu bukan soal benar atau tidak, ataupun itu absolut atau tidak, ya. Karena yang diuji di situ adalah efisiensi si power supply, bukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh power supply untuk kasih daya ke komponennya. Jadi itu adalah parameter di mana mereka menetapkan kalau efisiensinya misalnya di atas 90, berarti saya bisa labelin sebagai 80 plus pada kondisi load 50%. Tapi ini bisa jadi salah satu fakta bahwa untuk menjual sebuah power supply dengan kapasitas besar itu lebih baik. Gitu. Sudah jadi pembenaran. Gitu. Tetapi kalau kita lihat lagi apakah itu benar atau tidak, saya nggak bisa bilang itu absolut. Karena kembali lagi pada apa yang kita pahami soal kebutuhan power supply. Seperti saya katakan tadi, kalau kita bilang idealnya, beli 2 kali lipat, itu memang paling aman. Lebih baik, berarti gitu aja, lebih baik, lebih bukan baik. berarti paling benar. Tapi ya? kan akan ada kontra juga. Ngapain? Beli misalnya 750 watt kebutuhan kamu cuma 300.
Kenapa dia bilang begitu? Karena menurut dia 750 watt dengan listrik saya yang cuma 900 VA bakalan jelek. Padahal bukan itu pengertiannya. Ya toh? Jadi salah mengerti tentang antara AC dengan DC membuat pengertian yang tadi soal 50% itu adalah ideal jadi salah kaprah. Iya, perkenalkan nama saya Isnan dari Bantul. Yang istilahnya kan masalah bikin main game ya, kadang kita nggak tahu, kadang lambat itu loh. Nah, itu sebenarnya komponen apa sih yang mempengaruhi kalau game kita tuh lambat? Sebenarnya itu aja. Terus kalau misalnya kan sekarang di komputer tuh ada program EA. EA itu kan kadang juga kalau komponen-komponen kita mungkin jadul atau bagaimana mungkin juga lambat juga. Itu hal apa sih sebenarnya yang biar kita jadi cepat, atau mungkin yang lebih tinggi atau yang standarnya berapa sih kalau buat EA itu? Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi yang pertama harus kamu cek adalah SSD. Kamu pakai QLC, TLC, MLC, SLC. Kamu pakai yang mana? Waduh. Cara ngeceknya gimana itu, Pak? Hah? Cara Yang ngeceknya? Pak Able. Ada softwarenya atau gimana? Karena kalau hard diskmu pakai QLC dan itu penuh, ya pasti akan stuttering karena apalagi kalau RAM-mu cuma 8 GB, requirement gamenya 16. Dia akan stuttering karena storage-mu swapping RAM ke storage yang lambat. Itu kalau kita ngomong dari hal yang paling tidak masuk akal dulu ya, storage ya. Yang kedua karena saya di sini sebagai media dan saya udah legend lah ya. Pasta kamu kering apa enggak? Waduh. Kencingmu beres apa enggak? Pendingin komputermu kepanasan apa enggak? Throttling atau enggak? Kalau VGA stuttering itu maksudnya gimana? Kamu main pertama 60 fps lama-lama jadi 30. Atau memang dari awal sudah stuttering? Kalau dari awal sudah stuttering katanya Alpha, GPU-mu nggak mampu, kurang kuat. Jadi stutteringnya gimana? Dari lancar jadi lambat atau dari awal memang sudah lambat? Lah, ya ada baseline-nya dulu, tahu normalnya di mana, terus habis itu nggak normalnya di mana gitu berarti. Lah ya. Nah, bingung kan? Nah, soalnya gini loh, kamu kalau main game ya, katakanlah ambil contoh lah itu loh, yang di sana itu loh, itu ada namanya Forbidden West itu. Kamu kalau pakai VGA 8 GB, itu di awal game kamu lancar jaya. 3070 lah ya, kalau saya nyoba itu, 8 GB, preset high itu lancar jaya. Tapi sampai kamu di akhir-akhir game, itu teksturnya tambah banyak, dari yang semula 70 fps jadi cuma 15, karena VRAM-nya habis. Jadi kalau masalahnya kayak gitu ya, itu memang limitasi dari kekurangan VRAM. Solusinya ganti VGA. Tapi kalau dari awal 15 sampai akhir 15, ya VGA-nya nggak kuat. Repotnya troubleshooting kan memang kita harus monitoring Iya. untuk mengetahui. Itu kalau kita kalau ngomong VRAM ya, tapi kalau Iya. kepanasan kan kamu bisa ngerti ya. Fan-mu kan pasti lebih kencang bunyinya. Suaranya. Jadi kalau main game tiba-tiba FPS-nya melambat dan bunyi fan lebih kencang daripada FPS-mu. Ya itu mungkin kepanasan. Coba mau nambahin, mungkin ada yang Iya lupa. Pak, kalau Mungkin udah ada kepanasan yang- gitu waktunya. Ripes. Nah. Muhammad Ra. Mungkin ada yang lupa sih sebenarnya yang Ya, dilipat. apa itu yang lupa itu? Itu gamenya requirement-nya apa? Cocok nggak dengan speknya dia? Oh iya, Pada itu- setiap game itu kan ada yang namanya minimal spec, requirement spec, atau ideal spec. Nah coba dicek aja apakah komponen yang dia pakai, spek dia pakai udah masuk requirement atau malah lebih ke minimal spec. Kalau minimal spec ya stuttering itu bakalan potensial terjadi lagi. Jadi kembali lagi baca white papernya si Ya, game sih. itu paling basicnya sih, paling awalnya sih itu sih. Jadi kalau gamenya requirement-nya i7, ada nulis nggak sih generasi keberapanya? Nggak ada ya? i7 berapa giga? Nggak? Biasa ada. Ya misalnya i7 4 giga, terus kamu pakai i7 860, bawa overclock 4 giga ya nggak jalan ya itu udah. Game keluaran tahun 2025 ya. Nah, kita nggak bermaksud membuli kamu ya, maksudnya membaca requirement game itu adalah hal paling basic untuk kamu tahu game yang kamu mainkan itu bakal nyaman atau tidak. Kalau memang tidak mumpuni ya, kalau stuttering ya terima ing pandum udah, mau gimana lagi. Waduh, langsung terima Bandung. Ya, Itu key dari segalanya ya, langsung disuruh nerimo yang Bandung. Oke, kita ke 10 menit by the way, berikutnya. 10 menit. Kalau boleh, aku mau bawa ke tema berikutnya. Ini kan berhubung kita kan acaranya yang mengadakan adalah ARX ya, bener ya? Pak Hani ya. Nah, kita tuh selalu ada
ngobrol-ngobrol wacana sing aku sendiri gemes aslinya. Reviewer tuh dibayar apa enggak? Waduh. Saya jauh ini. Bentar. Itu kenapa kabur? Karena itu kabur Saya tanya adminnya saja ya, yang sini Mas Ivan. Lu yang belum tahu, Ivan Rahmasyan ini adalah admin pertamanya Alfa Jonathan. Bukan, itu second account-nya Ajon. Second account-nya, ya. Jadi kalau Berdiri. Biar Saya kelihatan bentuknya ya. gitu. Halo. Jadi teman-teman ini konten manager saya, terima kasih. Oke, langsung Mas. Reviewer itu dibayar apa enggak sih? Dibayar apa enggak sih, ini bisa istilahnya tarik ulur lah ya. Bahasa yang ini banget lah, melar banget. Bisa dibilang, ada yang di endorse itu bisa dibayar, ada yang dikasih juga bisa dibilang dibayar. Dibayar pakai duit juga ada, gitu kan, istilahnya banyak istilah ya. Tapi saya kira sih pasti dibayar sih. Kasian banget kalau enggak, Mas. Kita ke Indomaret aja bayar loh 2.000. Masa? Gini, aku coba lurusin Mas Ivan. Yang dibayar itu datanya apa capeknya? Nah gitu aja. Nah bener, suka nih gue. Yang dibayar ya justru tentu waktu testing. Oke. Kalau dari ke testing komponen adalah komponen pendukung yang harus disediakan juga dibayar. Operasional, listrik, AC, dan bla bla bla. Yang paling sedikit paling ini deh, barang paling murah gitu. Misalnya ada testing thermal paste. Berarti itu reviewer kan harus menyediakan coolernya, CPU-nya, motherboard-nya, listrik, sampai bahkan ya IGP-nya jangan lupa AC mungkin untuk menjaga suhu ruangan tetap. Karyawan. Ya karyawan. Belum editor video kalau reviewnya video sekarang. Jadi ya dari sisi operasional aja itu sudah ada yang dibayar gitu. Jadi kalau nggak dibayar sih kasihan banget sih harusnya sih. Itu dari Mas Ajon udah ngomong itu. Enggak. Ini mungkin sorry ya yang ngadepnya ke sini kan mesti ngadep ke teman-teman. By the way tinggal 7 menit ya. Terima kasih. Mungkin nambahin aja kalau di saya itu yang dibayar adalah waktu sama data. Mereka tidak, misalnya aku kalau di YouTube itu kita pakai itu kan lah yang ada tool yang apa namanya paid apalah itu namanya sekarang. Insight. Paid partnership apalah itu yang label-labelnya itu. Aku bersyukur sekali ada label kayak gitu karena buat aku itu at least yang dibutuhkan adalah ngasih tahu sama viewer bahwa ada kerjasama yang terjadi di data ini. Misalnya tiba-tiba ada viewer yang langsung lihat label itu langsung, saya nggak mau lihat datanya, berarti karena data kamu dibayar saya nggak mau percaya. Itu haknya mereka. Yang saya kasih tahu adalah mereka bayar buat waktu, tapi mereka tidak bisa mengontrol data yang keluar dari hasil testing. Ya istilahnya misalnya saya ngetes, ya itu paling gampang ngetes 50-90 kemarin. Kalau seandainya aku mau bagus-bagusin MSI-nya, aku nggak bilang 50-90-nya mati gitu. Tapi memang 50-90-nya bisa mati karena BIOS 2500 wattnya gitu. Dan itu informasi yang akan membuat si internet mengenal saya sebagai orang yang bunuh VGA 100 juta. Rekornya tentunya tidak akan diingat sama internet gitu kan. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat Ajon yang sudah masuk videocuts.com. 1 ekor Avanza meninggal. WCCF, videocuts, dan itu kalau lihat komen-komennya idiot, apalah segala macam terus mereka bilang way to lose your money. Gue dikasih 5 bro, mati 1 gue masih Memang 4. flexingnya bro, 1 miliar bro. Oke, jadi kita langsung balik gitu. ke yang punya acara. Nah. Siap, thank you. Kamu memang idiot lah, mana ada orang pakai 50-90 dipecahin itu. Kita 50-90 main game Pak. Disayang-sayang ya. Gimana Kohani? Peace brother. Disayang-sayang. Jadi Pecah berarti membeli. kalau dari kita Ars ya, kita ambil contoh lah ya. Saya tidak berani ngomong Ars ya, karena suara saya tidak mewakili semuanya. Kita ambil contoh kayak Alfa. VGA 100 juta punya 5 berarti beli 500 juta. Pertanyaannya, kamu punya VGA 500 juta disuruh ngetes, mau nggak dibayar? Ya itu. Nah, kalau kamu mau, berarti Alfa mau. Kalau kamu nggak mau, berarti Alfa nggak mau. Oke. Oi. Seru sekali kayaknya. Seru sekali Di nampaknya. bawah 5 menit. Jadi kalau dari kita reviewer dibayar itu wajar, karena bukan wajar ya, maksudnya waktu dan data. Waktu yang paling penting, data ya karena mereka kerja butuh listrik, makan, minum, hardware pendukung dan teman-temannya. Itu adalah sesuatu yang kita harus menghargai mereka gitu loh.
saya pun untuk beberapa barang-barang ini juga salah tanya ke KOL itu ada biaya yang harus dibayarkan atau tidak. Terlepas dari mereka punya red card dan sarana pendukung kiri kanan itu kan ya kita harus bayar gitu loh. Kita menghargai hasil kerjanya mereka, kita nggak cari kerja gratisan ya Pak. Apa namanya Pak? Badan amal. Badan amal. Oh ya yayasan amal ya kita ars ini. Kan bayangin kita bikin event kayak gini ini ya keluar uang sebetulnya toh. Kan nggak gratisan juga ini. Cuma ya sudah ya itu seperti itu gitu loh. Terlepas dari ars ini under berlian atau mau bagaimanapun ya kita yayasan amal sih Mas Yon sih. Nggak untung Mas Yon. Kita masih belum untung gitu loh. Jadi ya cuma kita bikin event untuk kumpul seneng-seneng ketemu kalian-kalian semua di sini. Ya kalau reviewer dibayar ya buat saya itu wajar selama data dan kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ya dibayar. Iya. Tapi apakah semua review itu saya terima? Enggak. Apakah semua review itu pasti bagus? Enggak. Kalau memang itu terlalu berefek negatif terhadap produknya, saya komunikasikan sama yang ngorder. Dan kami bisa tanya ke teman-teman anak-anak media saya, relatif banyak barang-barang yang dikirim tapi akhirnya kami tolak. Karena kami tidak bisa melihat satu poin pun untuk kita expose sisi positifnya, terlalu banyak sisi negatifnya. Pak Andi, sorry interupsi. Ya. Pernah nggak sih dibayar gede, nggak tahu ya gedenya seberapa, untuk bagus-bagusin review produk? Waduh, pertanyaannya ngeri sekali hari ini. Kalau secara gamblang seperti itu nggak ada ya. Cuman beberapa yang perusahaan-perusahaan besar, biasanya yang biasa, misalkan ya ini to the point aja, ada beberapa vendor GPU misalkan, Nvidia misalkan, ya dia minta tolong untuk menyampaikan beberapa fiturnya, ya sudah, itu hanya menyampaikan fitur, bahwa DLSS 4 itu seperti ini, kompatibilitasnya sama seri RTX seri berapa, ya paling sebatas itu. Berarti tidak ada pemolesan citra gitu, nggak ada ya? Pemolesan citra, nggak ada sih kalau secara ini barang jelek tolong dong biar kelihatan bagus dan bisa laku gitu. Ya, secara gamblang seperti itu maunya. Iya lat nggak cocok lat 2029 lat nggak bisa. Paling itu aja di akhir reviewnya ada poin yang perlu diperhatikan. Iya. Itu poin yang perlu diperhatikan. Apa aja itu? Bukan yang paling baik, tapi barangkali kan maksudnya kalimatnya diperhalus mungkin ya. Cara penyampaian. Ada penyampaian. Ya, karena tidak ada yang sempurna ya. Apapun yang buatan manusia yang sebagus-bagusnya dilihat dari beberapa point of view juga pasti ada minusnya. Kalau misal kita review ngomongnya yang terbaik hanyalah kuasa Tuhan gitu kan kita pakainya. Tapi katanya Pak Prabowo semua programnya sukses kok. Cuma 0,06%. Kita ada satu pengalaman yang lumayan unik di ARS yang kita perlu cerita ke kalian dan kalian semua sudah tahu. Contohnya ya, contoh paling terdekat tercepat, ya nggak terdekat ya. Kalian masih ingat power supply overclock nggak? Loh, kalian semua ketawa kan? Kamu semua ketawa kan? Tapi terima kasih untuk kalian sudah memberikan kita pekerjaan dan saya merasa tidak enak dengan Armageddon gitu ya. Kenapa? Karena dia harus bayar kita. Kita untuk power supply kita memang ngecasnya agak mahal. Karena alat yang dibeli Ko Indra itu bukan alat yang murah. 30 detik. Apa itu? 30 detik, kita lagi selesai. Nah, jadi mereka harus bayar dan kita harus ngetes itu. Kita sudah ngomong, kita tidak akan memoles hasilmu. Kalau jelek, kita mau jelek, bagus, kita ngomong bagus. Tapi turn out di antara semua tes-tes itu memang hasilnya memang kacau balau ya. Tapi ada beberapa feature-feature yang kayak proteksinya dia itu jalan. Jadi kita tidak memoles hasil reviewnya, cuma kita memperbaiki cara penyampaiannya. Selesai. Clear sih Mas, masuk Windows aja. Oke. Perkenalkan nama saya Fadoli dari Sleman. Mau tanya dong, tentang seputar cooling ya. Saya sendiri pakai AIO cooling itu baru sekitar setahunan. Itu kalau untuk yang AIO cooling itu apakah waternya itu perlu diganti atau enggak? Ataukah ada masanya atau enggak seperti itu? Kemudian untuk VGA sendiri untuk ganti thermal itu setiap berapa tahun sekali atau waktu atau kalau udah panas atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Silakan dijawab. Mungkin yang siapa dulu Pak Kak Hadi ya yang Ya wes, oke.
Kalau all in one itu teorinya dia tidak bisa menguap karena dia sudah benar-benar ke seal semua ya. Jadi antara tubingmu dari radiator ke pompa itu sudah ke seal dan itu sudah dari pabrik diisi. Dia tidak mungkin menguap kecuali selangnya EPDM-nya itu ada retak-retak atau bocor halus. Yang membuat selang EPDM-nya itu retak dan bocor halus itu biasanya karena PC-mu itu ada di tempat yang lembab dan panas. Nanti lama-lama dia akan retak-retak halus kayak ban itu loh. Nah, nanti dia bisa, ini kalau versinya orang pabrik ya, itu namanya micro hole. Jadi dari sana dia akan bisa menguap. Nanti itu kalau menguap ya coolant-mu habis itu nanti dia akan jadi overheat. Yang kelihatan pertama kali itu nanti kamu akan dengar dari bunyi pompanya yang jadi lebih kenceng karena tidak ada cairannya. Tapi kalau pompamu masuk di sensor BBM, kamu akan lihat RPM-nya dia jadi biasanya regulernya 3.000 ini jadi sampai 6.000, 8.000. Jadi kalau menurut saya ya itu enggak mungkin diganti karena kalau itu sudah bocor ya otomatis dibuang ya. Tapi biasanya itu ada umurnya. Selang itu ada pengujiannya dia berapa lama sampai dia bisa ketas seperti itu. Jadi nggak dalam waktu 1-2 tahun itu sebetulnya kalau bocor atau ketas seperti itu. Itu saya bisa jawab yang nomor 1, kalau yang nomor 2 saya takut jawaban saya bias, jadi saya serahkan ke rekan saya ini aja. Lo ya bias. Oke, sebentar. Ini mau pergantian pemain, Pak Alfa. Pak Alfa silahkan naik. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Alfa Jonathan. Kalau untuk GPU thermal paste harus berapa lama sekali diganti ya, itu kembali sangat relatif jawabannya. Tergantung pemakaian, tergantung load GPU-nya. Jadi kelihatan gejala-gejala awalnya, kalau kalian yang pakai sendiri kan bisa kerasa nih. Biasanya kipasnya nggak bising kok tambah bising. Kalau memang sudah mau di-measure lebih detail ya, dipasang hardware monitoring. Kalau kalian biasanya main game tersebut di 60, game tertentu 60 derajat, kok tiba-tiba jadi 75, 80, itu sesuatu yang anomali, yaitu kemungkinan salah satu tersangkanya adalah thermal paste-nya sudah tidak bekerja dengan baik, sudah kering biasanya. Kalau jangka waktunya jelas itu sangat relatif tergantung dari GPU kalian serinya apa, terus penggunaannya seperti apa, apakah GPU render setiap hari berjam-jam itu juga jauh akan lebih cepat kering ya thermal paste-nya. Jadi sangat relatif ya. Kalian kenali aja gejala-gejala awalnya dan kalau memang sudah ada kecenderungan yang tidak biasa, RPM fan-nya naik atau suhunya naik, ya yang paling awal harus dicek adalah thermal paste-nya. Saya mau nambahkan, kalau misalnya kamu pusing dengan thermal paste-mu, ini saya akan bakul sedikit. Sekarang itu sudah ada teknologi baru yang namanya PTM. Dengan apa Alfa? PTM. Boleh. Setuju kan? Kata usia dikirim maksudnya. Enggak gitu. Jadi PTM itu adalah thermal interface material yang bisa berubah-berubah bentuk, menyesuaikan dengan load dari entah CPU atau GPU-mu. Kalau panas dia mencair, kalau dingin dia jadi solid kembali. Dan dia punya durability yang lebih tinggi daripada thermal paste silikon. Ya life cycle lebih panjang. Jadi kalau kamu males pusing dengan itu, beli PTM, pasang dan lupakan ya 3 tahun lah mungkin ya. Segituan. Tapi kalau thermal paste yang silikon ada umurnya. Kalau ngomong umurnya itu ada banyak faktornya, salah satunya yang paling populer adalah pump out effect. Bahkan kalau boleh motong dikit, misalnya kita pakai thermal paste yang super high performance kayak Cryonaut Extreme, kayak KPX, itu actually thermal paste yang kelas kayak begitu malah pump out efeknya lebih kentara daripada PTM ya. Betul. Dan soalnya kita pakai thermal paste itu memang buat extreme overclocking sebetulnya, bukan buat harian. Jadi ya pump outnya dia lebih cepat kayak KPX dan Cryonaut dan lain-lain. Dan satu lagi thermal paste yang high performance itu bentuknya kebanyakan solid. Jadi kalau kamu beli thermal paste itu yang, sorry kalau saya dari anak-anak berlian, komplainnya Pak ini komplain karena customernya komplain ini pastanya kok kering. Pasta yang high performance memang kering memang. Bukan berarti dia tidak berfungsi gitu loh. Ya kalau pasta, jawaban saya seperti itu. Kalau kamu nggak mau pusing, beli PTM, pasang dan lupakan. Tapi kalau kamu rajin sekali menyalakan itu hardware monitor itu, kamu pakai thermal paste, ya saran saya bijaksananya setahun sekali dicek. Itu kalau dari sudut pandang saya sebagai reviewer ya. Tapi kalau sudut pandang saya sebagai bakul ya kalau bisa sebulan sekali lah.
Itu pastanya kering karena kelamaan jomblo ya Mas? Saya mau nambahin sedikit soal pasta. Kartu grafis itu kan ada garansinya ya Mas. Dan garansi itu mencakup semua hal yang tidak membutuhkan untuk void warranty. Dalam hal ini adalah membongkar cooling untuk mengganti thermal pasta. Jadi secara logikanya vendor kartu grafis yang kasih garansi itu akan menjamin cycle thermal pastanya akan tetap berjalan. Logiknya kayak begitu. Karena kalau dalam waktu 1 tahun mas-masnya sudah ganti, itu otomatis akan void warranty yang sudah dijanjikan oleh vendor kartu grafis. Logik simpelnya seperti itu sebenarnya. Jadi nggak mungkin mereka kasih garansi kalau tidak yakin bahwa thermal pasta itu akan wear out sebelum warantinya selesai. Itu saja dari saya. Pak, tanya Pak tadi Pak. Tapi kita kan kalau kerja kan nggak boleh nolak rezeki toh Pak. Ya enggak masalah. Nah, enggak. Maksudnya kalau masih garansi, ada segelnya, terus datang ke service center, bawa pasta, terus digantikan, bisa nggak? Kalau dalam konteks, kebetulan saya bekerja di distributor ya. Iya, kita agak-agak bias-bias merepet jurang dikit lah. Kebijakan kita itu boleh kita bantu. Bisa toh berarti kan ada solusinya toh? Hah? Ada solusinya kan berarti? Ada solusinya. Jadi ada untuk anak-anak di luar sana yang freak hardware monitor itu kan, itu solusinya. Benar sih. Jadi menurut saya semua itu tergantung bagaimana kita memahami yang namanya thermal pasta wear out itu kayak apa. Seperti kata Pak Andi tadi kan harus melihat apa simptom yang muncul. Tapi yang paling aneh yang muncul adalah suhu 75 dianggap panas dan minta diganti thermal pastanya. Itu kita bersyukur sih kalau ada kayak begitu sih. Kalau bisa lebih banyak lagi yang punya pengertian seperti itu ya. Menarik ini. Ya kan? Tapi mau ditanyakan ke vendor kartu grafis manapun, ya garansi itu adalah termasuk thermal cycle-nya sebenarnya. Dan itu harus dibuktikan dengan kebenaran waranti yang diberikan. Ini dari sudut pandang saya reviewer dan konsumen. Mungkin reviewer satunya ini mau ngasih tips, Bapak Alfa, cara memilih thermal paste yang sesuai dengan kebutuhan dan dompet kalian gitu. Dengan sistem yang ada gitu. Aku sebetulnya walaupun ini mungkin udah mulai nyasar dari pertanyaan, aku cuma lebih tertarik ya misalnya kita bisa bahasin lebih lanjut nanti kalau ada pertanyaan yang sama sih. Aku lebih penasaran sama zaman sekarang Pak Ben, kayaknya kita maksudnya sebagai reviewer ya atau apapun itulah influencer atau KOL atau apapun, kita tuh akan selalu diprotes kalau kita bilang 75 derajat itu tidak panas. Yang lucu ini mungkin aku udah ngulang ini berkali-kali, cuman suhu yang panas bagi vendor chipset atau pembuat GPU atau CPU, panas bagi mereka adalah di atas TJ Maxx. Jadi mereka bilang TJ Maxx saya 99 derajat. Berapa suhu yang panas? 100 derajat atau 99,1. Misalnya mereka bilang TJ Maxx kita 95 derajat. Berapa suhu yang dingin? 94 karena di bawah 95. Cuman user biasa tidak akan mau terima kita bilang 94 itu dingin gitu. Dan ini yang jadi problem dengan hardware sekarang. Aku nggak tahu teman-teman nyadar ini apa enggak. Ada di sekitar Ryzen 7000 ya. Sampai kita bilang 95 derajat itu new normal. Karena CPU-nya memang dikasih frekuensi segitunya tinggi atas nama performance gitu kan. Atas nama frekuensi tinggi, voltasenya harus tinggi. Cuman mereka bilang voltase kita aman, makanya kan CPU-nya untungnya tidak mati seperti yang ya begitulah kurang lebih. Gitu. Jadi anyway istilahnya buat teman-teman ini cuma mau nambahin aja. Suhu prosesor zaman sekarang itu akan mencoba boost setinggi-tingginya dia diizinkan. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang berapa suhu yang aman, ini jawabnya agak susah. Suhu yang aman bagi vendor chipset adalah suhu yang tidak TJ Maxx istilahnya gitu. Dan itu yang kadang-kadang kita mesti kasih tahu terus berkali-kali. Apalagi sampai ada IO 360 digaransiin gara-gara suhunya 100 derajat ya Bapak ya. Saya mohon maaf atas kegagalan saya mendidik orang-orang ini Bapak. Atas kegagalan Alfa Jonathan kami mengalami banyak hal garansi. Kamu admin Taiwan mau nambahin nggak? Ya itu hardware bukan kamu, tolong jangan disamakan, itu bukan benda hidup. Ini silikon, lah pondasmu silikon. Ya mungkin gini loh, mungkin paradigma yang ada itu karena melihat VGA 75 derajat terus rusak. Nah, jadi mereka mengeneralisasi kalau dia suhu 75, 80 itu akan merusak hardware.
Kita tinggal nunggu kapan suhu 60 derajat itu merusak VGA, nanti 85 sih normal. Iya. Ya sebetulnya itu ada suhu operasionalnya, kalian nggak usah bingung. Kalau kamu bingung itu kamu, kalau lihat hardware monitor pakai apa sih biasanya? HW Info ya? HW Info Afterburner. Minggu hat. Ya itu Oh, kan. Minggu hat. Bala. Hashtag 2026. Kamu baru pusing kalau warnanya jadi merah kan. Kalau merah kan biasanya sudah 90 something. Kalau masih under 90 kan dia nggak merah. Masih, bahkan mungkin ya kuning, mungkin hitam mungkin Mas Ian ya. Berarti mending kalau lagi nge-game disable aja monitoringnya gitu. Oh iya betul. Uninstall. Tidak salah. Uninstall. Tidak Kamu salah. uninstall. Uninstall Afterburner. Loh, Apa namanya? Apa namanya? Gerakan disable. Gede manu. Di Manuke. Gerakan disable monitoring hardware. Gedi Manoe, betul. Kamu kalau main PS5 ada hardware monitornya apakah nyaman? Oke. Bentar. PS5 nggak ada hardware monitoring. Tahu nggak ada sebuah laptop luar biasa mahal yang tidak ada hardware monitoringnya? MacBook. Tahu kenapa nggak ada yang protes sama suhu MacBooknya? Mereka biasanya satu software monitoringnya bayar, nggak gratis. Serius? Bayar. Yang Oh. ya kalau seandainya kita pengen ada beberapa yang solusi tidak legal ya ada. Cuman Salah. Apa? Orang punya MacBook kalau panas rusak beli lagi nggak pusing. Oh bener gak salah. Kita yang pakai Windows sama VGA aku ini tahu. rusak. Berarti Sambat. berarti kesimpulannya Iya. orang yang cari gratisan itu banyak maunya. Enggak gitu. Apa gimana? Enggak. Jadi aku mau itu. Apa gimana? Lanjut pertanyaan berikutnya, aku mau ngasih hadiah. Saya mau bertanya, ini seputar pengalaman saya dengan PC saya ya. Jadi Ko Indra pernah review PSU itu, yang itu sekarang saya pakai itu dari Akko Encore Mic T 500 watt. Nah waktu itu VGA yang saya pakai dari Gainward 2060 Super. Karena kerjaan saya itu waktu itu crowded banget dan komputer itu saya diamkan standby dengan power itu nancap di stop kontak selama kurang lebih 3 bulan. Setelah dari 3 bulan itu saya coba untuk nyalakan lagi komputer saya, VGA saya itu sering mati. Indikasinya itu listrik statis karena powernya itu tidak saya cabut. Nah, apakah itu benar dugaan saya seperti itu atau ada faktor lain karena hal itu yang saya lakukan tadi dari PC yang saya diamkan selama 3 bulan tanpa saya cabut dari stop kontak menyebabkan VGA saya rusak seperti itu. Sudah, terima kasih. Maaf, saya mau klarifikasi dulu. Rusak dengan listrik statis. Saya nggak nangkap deh, listrik statisnya gimana di VGA itu yang dianggap itu rusak? Jadi rusaknya itu VGA-nya sering dalam random gitu mati. Random Jadi, mati? Mati restart dan enggak random gitu masih nyala tapi pokoknya nggak bisa ditebak entah itu waktu booting Windows, masuk BIOS. Sudah pernah coba ganti power supply-nya? Saya ganti VGA sembuh. Ganti VGA sembuh? Power supply-nya? Power supply nggak ganti sampai sekarang. Oke. Kalau saya bilang itu saya nggak mau menyalahkan komponen manapun ya. Tapi untuk 3 bulan dengan standby di plus 5 VSB yang menurut saya 550 watt itu plus 5 VSB itu kecil banget. Mungkin cuma 1,5 ampere kali ya. Nah itu bisa menyebabkan kerusakan tadi. Bisa jadi. Ini cuma tebakan saya. Coba lihat di power supply-nya plus 5 VSB-nya berapa. Karena umumnya hardware sekarang plus 5 VSB itu ada minimal 3 ampere. Kalau kita mau buat standby itu benar-benar sesuai dengan requirement dari sistem yang kita pakai. Dan standby selama 3 bulan ya itu nggak normal sih. Dibuat hibernate selama 3 bulan itu juga deep sleep ya istilahnya ya. Itu juga nggak normal. Dan itu memang memaksa plus 5 VSB di power supply itu untuk tetap menyala terus. Oke, itu saja. Nama saya Surya dari Bantul. Jadi ini tuh saya kepikiran dari tahun lalu. Tahun lalu tuh saya ngerakitin PC untuk perkantoran. Jadi PC-nya tuh nyala selama 5 menit, terus tiba-tiba dia shutdown. Berkali-kali tuh sampai 5 kali 10 kali. Padahal saya udah coba
cabut RAM, pakai satu RAM, cabut water coolingnya, ganti cooler bawaan. Nah itu sama aja, setiap 5 menit mati lagi. Sampai saya akhirnya nyerah, mungkin saya yang skill issue. Akhirnya saya bawa ke toko komputer. Anehnya di toko komputer itu selama 2 hari nyala normal. Masnya juga bingung. Saya nanya di Facebook, komunitas di Facebook sama Discord, katanya mungkin listriknya nggak kuat. Padahal itu listrik perkantoran udah gede banget harusnya. Dan ada stabilizernya juga di kantor. Nah akhirnya ngundanglah tukang listrik. Dan tukang listriknya tuh bilang ternyata keyboardnya konslet. Akhirnya setiap 5 menit komputernya mati. Nah mungkin karena itu PSU AutoCAD PSU-nya nyala setiap 5 menit. Nah masalahnya habis itu water coolingnya tuh nggak normal, RGB-nya mati dan suhu CPU-nya tuh jumping, jadi naik turun nggak normal gitu. Nah akhirnya saya klaim garansi diganti baru. Nah itu saya kepikiran nih, apa benar kalau peripheral komputer kayak keyboard atau mouse itu konslet itu bisa merusak komponen komputer yang kita miliki. Jadi sampai sekarang tuh saya kepikiran gitu loh, masa iya cuma gara-gara keyboard atau mouse konslet komponen komputer saya tuh bisa rusak. Dan itu ya buktinya korbannya di water cooling. Ya sudah, terima kasih. Sebelum dijawab itu yakin bukan klenek ya Mas Sawi? Gimana? Bukan klenek jin atau apa bukan ya? Gimana Mas? Enggak ya? Cek ini mau yang mana? Mau yang mana? Kaos ya. Oke, ini tinggal dikit waktunya. Sering. Motherboardnya pakai apa Mas? Ya, di spill mereknya aja, enggak apa-apa. MSI B850 Gaming Plus. Mas Andres. Tanggung jawabnya Alfa. Apa? Gak jadi Mas Andres. Mas Haji, Ya. apa, dukun-dukun mesti menjawab. Itu feng shui-nya nggak cocok, Mas. Feng Shui-nya nggak cocok. Feng Shui-nya Kamu nggak nggak cocok. bisa pakai MSI. Yang jadi problem adalah aku dengar kasus Mas, aku juga bingung itu salah. Bentar. Tadi Masnya bilang apakah USB bisa mempengaruhi? Kalau seandainya bicara USB bisa ngaruh apa enggak, apakah peripheral yang tersebut dicabut masalahnya hilang? Kalau peripheral tersebut dicabut dan masalahnya hilang, mungkin ganti peripheral ya mungkin atau? Ya. Hilang masalahnya. Nah, cuma itu setelah itu Coolingnya rusak. gara-gara itu water coolingnya tuh RGB-nya mati, terus pendinginnya tuh nggak normal, jadi jumping gitu CPU-nya. Pas saya klaim garansi ternyata bener rusak water coolingnya, akhirnya diganti baru. Dan sampai sekarang nyala normal komputernya. Nah itu yang saya penasaran, memang apakah benar keyboard atau mouse konslet itu bisa sampai merusak komponen komputer? Mas, pertanyaan berikutnya. Agak jauh banget sih ya, cuman. Pertanyaan berikutnya, mouse keyboardnya mereknya apa? Kotre. Ya, itu cuma keyboard kantor 50.000. Mas. Itu masalahnya. Motherboardmu komputer harganya berapa? Semua komputer satu CPU harganya berapa? Di total aja, dulu belinya Totalnya berapa? 40 juta. 40 juta? Iya. Masya Allah, keyboard mouse harga berapa? Enggak, soalnya itu cuma buat masuk BIOS aja dulu. Keyboardnya nunggu. Kan belinya online semua soalnya. Berarti pelajaran moralnya, CPU 40 juta. Minim lah meskipun itu 150.000. Logitech ini loh. Nggak akan nge-short itu. Jadi jangan menghemat itu hal-hal yang tidak perlu dihemat. Harus gue bawa pulang itu, jangan menghemat. Mungkin aku simpulkan, apakah Mungkin saya tambahin ya, secara sedikit teknis. USB itu kan ambil 5 volt dari power supply. RGB masnya juga 5 volt, RGB kan, bukan RGB yang 12 volt kan. Artinya mereka sharing controller yang sama dengan output tegangan yang sama. Ketika keyboardnya itu mengalami korslet dan membuat USB-nya menjadi bermasalah, bisa jadi logic IC controller yang ada di motherboard itu menyebabkan AIO masnya jadi bermasalah juga. Penjelasan secara teoritisnya berhubungan kenapa AIO-nya
rusak di situ. Dan apakah peripheral seperti yang sederhana banget, keyboard, mouse, bahkan USB flash drive itu bisa merusak? Bisa jawabannya. Oke. Oke. Tetap kalau menurut gua feng shui-nya nggak bagus itu. Feng shui-nya nggak bagus. Feng shui-nya nggak Salah bagus. feng shui doang itu, Mas. Oke. Ya. Wetonnya nggak pas, Mas. Mas, memorinya pakai apa, Mas? Memorinya pakai apa? Apa? King Bang. Wah, ini King. Komplit. Oh enggak, itu penyebabnya gara-gara keyboard 50.000 tadi. Motherboard sama memorinya udah bagus. Tos dulu. Oh, oke, kabeh boy. PSU-nya MSI katanya. Water coolingnya apa water coolingnya? ID cooling. Oh, Oh, Mas pernah garansi. Udah, jangan dicatat namanya. Jangan mukanya ini. Mas garansi gimana? Gitu. Tolong jangan di-ban, kasihan Pak. Kasihan Pak. Kecuali kalau dia klaim Pak nggak bisa jalan XMP ya. Catat namanya. Atau dia komplain 100 derajat mesti dia. Nah. Berarti pelajaran moralnya itu pokoknya Jangan beli keyboard murah. Nah, ya disesuaikan lah ya. Sedikit menambahkan, barangkali itu adalah dua hal yang tidak berhubungan, kebetulan aja terjadi setelah itu ya bisa sih. Anggaplah kamu apes karena apa tadi? Iya. Vortex. Apa? Kok kontak? Anggap aja apa sekarang itu barang buatan manusia. Ya, gitu. Mungkin Keyboardnya merek komik ya? mungkin ini udah dulu ya, udah 20 berapa? Hampir 20 40. Sudah Iya, bincang-bincangnya sudah. Terima kasih sekali buat panelis-panelis kita. Panelis. Tepuk tangan dulu semuanya. Foto bareng sama panelis. Foto bareng semua.